Halo sahabat pemilih, selamat bergabung kembali di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Sahabat pemilih, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Karena senang sekali Kotak Suara bisa hadir kembali menyapa sahabat pemilih. Dan kali ini Novia yang akan menemani sahabat pemilih selama beberapa waktu ke depan untuk membahas tema yang cukup hangat, yaitu strategi sosialisasi dan target partisipasi pemilih di pemilihan lanjutan serentak tahun 2020. Sebelum memulai perbincangan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama kita di studio, yaitu Ibu Selvi Katili. Beliau ini adalah anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Apa kabar Ibu? Iya, alhamdulillah baik. Senang sekali Ibu pagi ini bisa bergabung dengan saya dan sahabat pemilih. Iya, terima kasih ya, saya sudah diundang di kesempatan hari ini. Sama-sama. Partisipasi pemilih menjadi isu yang cukup krusial karena kan menjadi salah satu indikator kesuksesan suatu penyelenggaraan pemilihan. Mungkin di sini sahabat pemilih mesti dikasih sedikit penyegaran. Apa sih arti penting partisipasi pemilih di dalam suatu penyelenggaraan pemilihan dan bagaimana sih bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh sahabat pemilih kita? Iya, Saudara Nokia ini adalah salah satu staf ya di Sekretariat KPU Provinsi yang alhamdulillah hari ini bisa mewawancarai saya. Sahabat pemilih, bahwa angka partisipasi memang adalah hal yang sangat krusial ya. Jadi hal yang sangat krusial sehingganya masyarakat, utamanya sahabat pemilih kita yang terdiri dari seluruh yang melingkupi seluruh elemen masyarakat, itu harus tahu apa sih artinya partisipasi. Partisipasi di dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang seharusnya kita lakukan gitu. Jadi di dalam peraturan PKPU, kalau kemarin memberikan suara di TPS adalah merupakan suatu kewajiban, tetapi kalau untuk peraturan sekarang adalah merupakan suatu hak. Jadi siapa saja boleh dan siapa saja boleh juga menolak untuk tidak memberikan, sehingganya pengertian ataupun penjelasan ke halayak, ke seluruh elemen kita, utamanya sahabat pemilih kita, baik dia stakeholder maupun teman-teman atau adik-adik pemilih pemula, itu harus paham bahwa partisipasi itu adalah sesuatu hal yang kita tidak dipaksa gitu. Jadi merupakan satu kesadaran kita untuk bisa kita berikan, dan partisipasi ini juga adalah satu keharusan yang memang keluar dari hati sanubari kita untuk memberikan sesuatu untuk yang lebih baik lagi. Partisipasi dalam pemilihan merupakan hal yang sangat krusial, adalah hal yang sangat kita harapkan sebagai penyelenggara, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat, utamanya yang sudah terdaftar ya dalam daftar pemilih tetap, itu bisa menyumbangkan suaranya. Jadi dengan menyumbangkan, menggunakan haknya, berarti turut melaksanakan demokrasi yang ada di negara kita ini. Ibu, saat ini negara kita Indonesia dan juga negara di luar sana sedang dilanda pandemi COVID-19. Dan tentunya menjadi ujian yang cukup berat untuk kita sebagai penyelenggara pemilihan. Bagaimana pandangan Ibu akan hal ini? Iya, masa pandemi COVID-19 ini adalah hal yang pertama ya, hal yang pertama di masa kita sebagai penyelenggara, karena memang semasa hidup kita baru sekarang kita mengalami hari ini, sehingga hal ini juga adalah hal yang baru bagi kita penyelenggara pemilu. Hari ini kita dituntut untuk tetap menyelenggarakan pemilu serentak di 2020 yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 9 Desember ya. Memang kemarin kan sempat dihentikan tahapan ini, tetapi itu dibuka kembali karena memang demokrasi di Indonesia harus tetap jalan walaupun kita di masa pandemi. Sehingganya di masa pandemi ini sudah diatur di dalam PKPU kita, bagaimana dengan penyelenggara kita dan bagaimana dengan pemilih yang akan datang ke TPS. Sehingganya protokoler kesehatan itu menjadi bagian dari peraturan KPU.
Nah, bagian dari peraturan KPU itu adalah bagian juga yang menjadi pengawasan dari teman-teman yang ada di Bawaslu. Sehingganya sekarang ini kepada seluruh penyelenggara kita yang di tingkat bawah, baik itu dari KPU Provinsi, KPU RI, sampai dengan PPDP, nantinya ke KPPS nanti, itu harus semuanya sudah melalui rapid test dan swab. Sehingganya di sini memberikan kenyamanan dan kita sebagai penyelenggara bisa menyampaikan ke halayak, ke publik bahwa ini loh penyelenggara kita bebas dari virus ini di masa pandemi. Nah, itu adalah bagian strategi dari kita penyelenggara untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak perlu takut datang ke TPS. Kan stigma yang dibangun adalah ketakutan datang ke TPS jangan sampai nanti tertular. Betul. Nah, karena itulah sekarang seluruh penyelenggara kita itu mempunyai kewajiban untuk kita di rapid dan swab. Sehingganya tidak perlu takut karena memang semua sudah diatur dalam PKPU kita. Nah, untuk pemilih yang datang ke TPS, inilah yang diatur bagaimana untuk menggunakan protokoler kesehatan itu. Yang pertama tadi dengan cuci tangan, dengan setelah sampai memakai hand sanitizer, lalu yang berikutnya jaga jarak, pakai masker. Nah, itu adalah bagian-bagian yang nantinya akan menjadi protokoler kesehatan yang diberlakukan di TPS nanti, gitu. Baik, Ibu di sini kan salah satu bentuk atau cara untuk mendongkrak partisipasi pemilih kan ada melalui berbagai macam cara, Ibu. Salah satunya sosialisasi. Ini kan sangat penting sekali kan, Ibu, biar bisa diterima oleh masyarakat dan juga pemilih-pemilih pemula kita. Lalu apakah ada strategi khusus KPU Provinsi dalam mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020? Iya, strategi sosialisasi ini berbeda ya masa pandemi dengan kemarin kita di masa normal. Jadi kalau di masa sebelum pandemi itu sosialisasi yang digeber melalui tatap muka yang lebih banyak. Tetapi kalau sekarang kita lebih banyak menggunakan media massa. Jadi menggunakan media massa baik itu koran, lalu teman-teman yang ada di YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, itu kita lebih mengaktifkan di situ. Lalu ada banyak pertemuan-pertemuan secara daring ya. Memang tidak dibatasi juga pertemuan secara tatap muka, tetapi pembatasannya itu dibatasi dengan jumlah. Lalu tetap menggunakan protokoler kesehatan tadi. Sehingganya kami sangat berharap sosialisasi melalui metode daring, bukan melalui tatap muka, itu yang diperbanyak. Kita lebih banyak mempost semua kegiatan-kegiatan kita untuk merangsang masyarakat agar tetap datang di tanggal 9 itu. Sehingganya hal-hal yang memang sekarang ini yang harus dilakukan oleh teman-teman yang berada di tingkat kabupaten 3 daerah penyelenggara pemilu nantinya, ini lebih memperbanyak pertemuan-pertemuan secara daring, lalu lebih memperbanyak bagaimana sosialisasi kita dengan media massa. Sehingganya mari kita rangkul seluruh media untuk bisa membantu kita untuk memproklamirkan begitu ya, memproklamirkan itu agar masyarakat tahu tanggal 9 ini hari Rabu kita harus datang ke TPS. Yang berikut tentang angka partisipasi. Memang kita menargetkan 77,5% untuk angka partisipasi secara nasional ya. Sehingganya ini target capaian yang harus kita kejar, dan insya Allah saya berharap untuk 3 daerah ini bisa mencapai itu, bahkan kita bisa melampaui, karena memang di perhelatan pemilu tahun-tahun kemarin, terakhir di 2019 kemarin, angka partisipasi Provinsi Gorontalo itu 86% ya. Tinggi sekali itu ya. Jadi 86% itu di bawah dari Papua begitu. Jadi kalau Papua di sana ada sistem nokennya, maka di Gorontalo tidak. Nah, kita di bawahnya mereka, sehingganya 86% adalah angka tertinggi untuk Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah kita masuk di 3 besar se-Indonesia waktu itu, sehingga ini adalah hal yang memang harus kita kejar, harus kita lampaui. Insya Allah itu harapan saya dengan kita melakukan sosialisasi yang baik itu door to door atau juga secara daring, lalu juga dengan menggunakan semua media
yang bisa membantu berperan aktif untuk kelancaran kegiatan sosialisasi di masa pandemi ini. Jadi sahabat pemilih, di masa pandemi ini sosialisasi tidak hanya melalui tatap muka tapi juga dialihkan melalui media sosial online seperti Facebook, Instagram ataupun channel YouTube. Dan juga tapi tidak dimungkinkan juga untuk menjalankan secara tatap muka. Akan tetapi pelaksanaannya melalui protokol kesehatan yang sudah ditentukan sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2020. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Selanjutnya Ibu, apakah ada segmentasi atau basis pemilih yang menjadi target khusus dalam sosialisasi penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 ini? Iya, memang untuk beberapa segmen ya, beberapa segmen yang memang dari tahun ke tahun atau dari seluruh perhelatan politik yang ada di negara kita, segmen yang kita kejar target yang lebih tinggi itu adalah pemilih pemula. Iya, karena mengapa? Pemilih pemula itu adalah bagian dari orang-orang yang baru saja menggunakan haknya di pilkada nanti. Sehingganya ini adalah target kita, bagaimana untuk terus bersosialisasi dengan mereka karena pemilih pemula ini mereka lebih banyak bisa menggunakan Facebook, Instagram, WA dan lain sebagainya. Juga pemilih pemula ini adalah mereka orang-orang yang kemarin misalnya masih tergabung di dalam instansi yang notabene-nya adalah belum bisa menggunakan haknya. Nah, sekarang sudah bisa menggunakan haknya sehingganya ini adalah segmen-segmen yang nantinya lebih kita geber untuk merangsang mereka untuk bisa menggunakan haknya. Yang berikut adalah tentang disabilitas. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang ada keterbelakangan sedikit. Nah, inilah yang merupakan titik fokus kita. Di beberapa tempat kemarin di 2019 kami mempunyai beberapa tim yang langsung datang ke sana dan memberikan sosialisasi utamanya pada saat menjelang hari H. Jadi untuk disabilitas, untuk teman-teman yang tunanetra dan lain sebagainya, itu kita langsung mendatangi dan bagaimana mereka menggunakan atau tata cara mereka menggunakan haknya begitu. Oh iya, karena kan ada keterbatasan juga Ibu ya dari mereka, sehingga diperlukan sekali sosialisasi ini. Terlebih lagi kan untuk pemilih pemula rasanya ini menjadi suatu momen karena kita bisa menggunakan media sosial secara maksimal. Terlebih lagi kan pemilih pemula seperti anak-anak pelajar SMA Ibu ya yang suka sekali bermain dengan media sosial, Facebook, Instagram. Nantinya pemilih pemula mereka berusia 17 tahun ya, nanti mungkin kelas 2 SMA dan sederajat begitu. Baik, Ibu ini kembali lagi ke target partisipasi pemilih. Untuk 3 penyelenggara pemilihan tahun 2020, apakah masing-masing KPU daerahnya memiliki targetnya sendiri-sendiri Ibu? Kan karena KPU RI sudah memasang 77,5% target partisipasinya. Bagaimana dengan yang 3 daerah ini? Iya, kalau untuk 3 daerah ini memang kemarin di rakor kita terakhir kami meminta target yang harus dicapai karena sesuatu pekerjaan kalau kita tidak mempunyai target yang harus dikejar itu sepertinya kita akan loyo. Sehingganya kita minta target berapa sih angka kemampuan kalian begitu. Nah, untuk Kabupaten Pohuwato mereka menargetkan 86,5% ya. Untuk Bone Bolango 92% ya kemarin. Lalu yang berikut Kabupaten Gorontalo 87%. Nah, di angka ini rata-rata untuk pilkada yang kemarin itu Kabupaten Gorontalo itu 77,1%, lalu Bone Bolango 87,65% dan Pohuwato 80,24%. Itu pilkada di 2015 kemarin. Sehingganya ini mereka menargetkan agak tinggi
Sehingganya insya Allah kerja-kerja ini ada kerja-kerja ekstra ya. Jadi mungkin kerja ekstranya double, harus melampaui angka yang kemarin, lalu yang berikut bekerja di masa pandemi gitu. Betul. Apalagi ini harusnya masa pandemi ini memicu kembali semangat, bukan untuk mematahkan semangat. Karenanya stigma tentang pandemi itu menakutkan, ini yang harus kita babat habis. Karenanya mengapa penyelenggara kita sampai hari ini insya Allah nanti perekrutan KPPS nanti kita tetap akan meminta untuk seluruh penyelenggara di tingkat bawah harus melalui rapid test ataupun sampai ke swab. Karena ini adalah meyakinkan kepada pemilih nanti datang ke TPS bahwa kami yang berada di sini bebas dari COVID-19 begitu. Betul. Untuk sahabat pemilih perlu diketahui, KPU juga sudah menerbitkan PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Jadi sahabat pemilih tidak perlu khawatir dan takut, karena di situ sudah dibuatkan tata cara dan protokol kesehatan yang harus diikuti selama tahapan penyelenggaraan pemilihan di tahun 2020. Untuk yang selanjutnya Ibu, selaku Panglima SDM atau Srikandi di KPU Provinsi Gorontalo, adakah kesulitan atau hambatan di segi tenaga pendukung SDM-nya dalam sosialisasi penyelenggaraan pemilihan tahun 2020? Alhamdulillah sampai hari ini memang sesuatu pekerjaan kalau tidak ada kendala ya bukan merupakan suatu perjuangan ya. Sehingga memang di awal kita merekrut tenaga-tenaga pendukung kerja-kerja panitia ad hoc kita di bawah memang ada beberapa kendala karena diisyaratkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tetapi alhamdulillah untuk seluruh penyelenggara SDM kita di tingkat bawah semuanya sudah terpenuhi. Walaupun ada beberapa juga yang diganti atau ada juga yang mundur ya dengan keterbatasan mereka. Mundur bukan berarti tidak mau ikut, tetapi ada hal-hal yang sangat krusial yang menjadikan seseorang mereka harus memilih begitu. Sehingganya untuk SDM kita di bawah alhamdulillah sampai hari ini itu semua sudah terakomodir dan semua sudah di BIMTEK ya. Semua sudah saya garis bawahi sudah di BIMTEK. Mengapa harus saya garis bawahi itu? Karena penyelenggara kita di tingkat bawah panitia ad hoc itu mereka setelah selesai di BIMTEK mereka sudah siap kerja. Sehingganya kepada seluruh sahabat pemilih bahwa jangan menyaksikan keberadaan penyelenggara kita hari ini. Penyelenggara kita hari ini alhamdulillah insya Allah bekerja secara profesional, di masa pandemi ini tetap semangat dan insya Allah kita dalam lindungan. Amin. Jadi sahabat pemilih, jangan lupa ya, untuk petugas-petugas penyelenggara kami sudah terlatih, sudah melalui BIMTEK, dan tentunya jangan dilakukan lagi kualitas pekerjaannya. Untuk yang terakhir Ibu, adakah pesan-pesan khusus kepada sahabat pemilih kita yang saat ini sedang menonton? Iya. Jadi mungkin ini adalah salah satu untuk bisa merespon adik-adik pemilih pemula, sahabat pemilih yang sekarang ini masih meraba-raba ya, apalagi adik-adik pemilih pemula meraba apa sih pilkada itu. Nah, sekarang kami di KPU Provinsi bekerja sama dengan teman-teman yang ada di 3 daerah penyelenggara itu melaksanakan sosialisasi di mana untuk sahabat pemilih maupun adik-adik pemilih pemula silakan buka program kita ini karena setiap harinya setiap hari Rabu ya, kita setiap hari Rabu ada program kegiatan ini sehingganya silakan dibuka, silakan diberikan saran ataupun komentar dan lain sebagainya untuk lebih ke depannya kita lebih bagus lagi. Yang berikut adalah untuk penyelenggara, selamat bekerja, semangat di masa pandemi ini dan jangan lupa jaga integritas. Terima kasih Ibu. Teman-teman sahabat pemilih semua, sukses tidaknya suatu pemilihan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilihan, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Tentunya penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 tidak akan ada artinya tanpa partisipasi dari sahabat pemilih semua. KPU Provinsi Gorontalo akan selalu berusaha untuk menciptakan konten yang kreatif, kekinian dan mudah diterima oleh sahabat pemilih semua. KPU Provinsi Gorontalo juga optimis dan yakin bahwa kita mampu mensukseskan dan melaksanakan penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 dan angka partisipasi pemilih juga ikut meningkat.
Sahabat pemilih, jangan lupa gunakan hak pilih kalian pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Untuk mengetahui informasi terkini seputar perkembangan pelaksanaan pemilihan tahun 2020, sahabat pemilih dapat mengunjungi laman resmi KPU Provinsi Gorontalo di gorontalo.kpu.go.id. Dan jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga channel YouTube kami. Demikian akhir kebersamaan kita. Jangan lupa untuk bergabung kembali di kotak suara selanjutnya. Bersama KPU, mari kita wujudkan pemilihan yang partisipatif, sehat, dan selamat. Pemilih berdaulat, negara kuat. Halo sahabat pemilih. Sudah tahu belum? Ada program baru loh dari KPU Provinsi Gorontalo. Sahabat pemilih mau tahu apa programnya? KPU Provinsi Gorontalo meluncurkan program Podcast Kotak Suara. Apa tuh podcast kotak suara? Podcast Kotak Suara ini adalah salah satu warna baru kreasi konten sosialisasi KPU Provinsi Gorontalo untuk menginformasikan kepada masyarakat seputar pemilu dan pemilihan. Wah, pasti keren banget tuh acaranya. Kegiatannya apa aja? Jadi, podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo ini menjadi wadah komunikasi interaktif yang dipandu host kece serta mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya, mulai dari jajaran komisioner KPU Provinsi Gorontalo hingga penyelenggara di tingkat bawah. Mereka semua ini akan membahas dan mengupas tuntas isu-isu dan perkembangan pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Gorontalo. Wah, pasti sih ini keren banget acaranya dan harus nonton, pasti bermanfaat untuk kita semua. By the way, tadi sih disebutkan ada host kece ya. Siapa sih? Orang dua dong. Ya, betul sekali. Torang dua dengan saya Lisa. Saya Novia. Dan sahabat pemilih bisa saksikan podcast Kotak Suara di channel YouTube dan Facebook KPU Provinsi Gorontalo setiap hari Rabu mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jali Patawa,